Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kembali lagi bersama narasumber favorit Anda, Bro Rian Filbert yang akan mencerdaskan Anda secara finansial. Hari ini kita banyak belajar topik finansial di dalam acara Success Before 30 Level Up Podcast bersama Hello Life di Power by V-Office. Bro, kita sambung ya. Boleh, Pak. Topik kita yang lalu. Kita kan udah pernah bahas kontroversi robot trading. Oke. Ya, silakan cek video kita yang lalu ya. Dengan judul robot trading bisa beli mobil dalam sebulan, fakta atau hoax. Siap. Kita juga sudah pernah bahas SMS gelap, Iya. penipuan, ya, mengatasnamakan Okta, Investama, FX apa bla 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 bla. Siap. Ya, 1 juta jadi 19 juta. Siap. Nah, kali ini saya masih penasaran nih dengan cara melibatkan uang dalam forex. Ya, mungkin nggak sih duit 1 juta jadi 1 miliar dalam setahun? 1 juta jadi 1 miliar ya? Dalam setahun? Oke. Itu mungkin nggak sih? Iya. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Bro, bicara 1 juta jadi 1 miliar dalam setahun. Iya. Pernah nggak sih terjadi dalam pengalamannya, brother? Iya, kalau saya pribadi ya Pak, saya kebetulan belajar forex itu sempat terhenti. Jadi tahun 2005 itu saya mulai belajar, lalu mungkin karena tidak mendapatkan guru yang baik dan tepat, saya vakum. Lalu mulai kembali itu setelah saya lumayan memahami pasar sekitar 2013-2014. Jadi masa-masa nekatnya udah mulai reda. Nah, sebenarnya saya kan banyak dalam komunitas gitu ya Pak. Jadi sebenarnya ada saja di komunitas kami itu yang memang melakukan transaksi yang memang transaksi-transaksi yang berisiko. Ya. Jadi ya saya pernah bahas bahwa strategi itu ada 2. Kalau yang aman pasti untungnya kecil. Ya, saya ini sudah dalam fase adalah 3-5% per bulan. Aman itu untungnya kecil. Iya. Jadi fase keuntungan 3-5% per bulan. Itu ya termasuk masih gede loh, bro. Iya, masih gede. Kalau dibanding deposito kan cuman Oh iya. sekarang nggak sampai 1% satu bulan. Betul, 3-5%. Oh, itu masih memungkinkan? Masih memungkinkan. Saya sudah dalam fase itu hari ini. Hari ini? Tapi waktu itu? Juga ketika sudah starting lagi di 2013-2014 karena sudah tahu resiko masa-masa yang namanya orang itu kan kalau pertama kali kenal kan biasanya nekatnya tinggi kan. Iya, itu iya. terjadi. Nah, saya di 2013-2014 tuh sudah tidak senekat awal-awal. Tidak senafsu itulah. Senafsu itu enggak lagi melihat bahwa forex ini adalah jalan ninjaku cepat kaya itu enggak melihat ke sana. Oh, udah nggak lagi. Enggak. Jadi, masalahnya masyarakat kita itu ada 2 sekarang kalau lihat forex. Kalau saya research ya. Iya. Pertama jalan ninja cepat kaya. Iya. Kedua penipuan. Nipu nih gitu ya. Oke. Udah 2 itu aja masyarakatnya. Oke. Setuju? Kalau setuju tulis di kolom komen di menit keberapa. Siap. Nah, sekarang kita bicara yang kedua itu adalah poin adalah kalau kita ingin bisa melipat gandakan uang. Jadi forex itu adalah jalan paling masuk akal untuk melipat gandakan uang. Pak. Kok bisa masuk akal? Masuk akalnya di mana? Begini, kalau kita di saham, kita secara logik itu agak sulit untuk bisa melipat gandakan uang. Contoh begini, di saham kita ini satu caranya adalah cari saham-saham yang bisa gap up atau kata orang Indonesia tuh ARA, auto reject atas. Auto reject atas. Iya, tapi berapa banyak saham yang bisa melakukan auto reject atas berkali-kali sehingga bisa melipat gandakan 1 juta menjadi 1 miliar. Yang kedua adalah kalau cuma modal 1 juta, Betul. pasti harus pakai pinjaman untuk bisa melipat gandakan dengan lebih cepat. Pinjaman. Iya. Nah, Namanya makanya transaksi pinjolnya margin. rame ya. sekarang. Pinjolnya rame. Ayo, yang tertipu pinjol, bukan pinjolnya nggak nipu, kamunya goblok aja. Terus. Jadi cara itu dilakukan di saham agak berat dua ini. Satu, instrumennya memang susah untuk dicari yang ARA terus-menerus. Yang kedua, cuma dapat paling jauh leverage yang saya tahu ya dengan orang bisa margin itu pun dengan tingkat kepercayaan sangat tinggi terhadap orang tersebut yang dipinjamkan itu paling jauh 1/3. Jadi saya punya uang 1 juta Bisa jadi 3 juta. jadi saya dipinjemin broker saya itu transaksi bisa sampai 3 juta rupiah. 1/5 itu udah jarang, apalagi 1/7. Karena kan saya orang pasar modal juga, saya jadi tahu ya teman-teman saya melakukan transaksi margin itu. Kalau itu namanya apa? Margin call kan? Margin ya? Transaksi margin. Atau haircut itu ya kalau misalkan ya? Nah kalau haircut itu jaminan saham kita yang dipotong.
Jaminan saham kita dipotong. Kalau ini kita adalah boleh dibilang kita bilang misalnya Pak Chandra adalah pemilik sekuritas. Saya dipinjemin duit dong, saya mau trading. Oh iya, dari aset kamu saya kalikan 5 ya. Ya udah berarti saya bisa transaksi sampai dengan 5 kali lipat daripada aset saya. Jadi saya bisa pakai duit 1 juta, saya bisa pakai duit 5 juta. Betul. Nah, masalahnya masyarakat kita ini suka berani beresiko ngambil margin call-nya itu ya. Nah, kalau kita di forex, begitu kita join aja, kenal nggak kenal itu sudah 1:100, Pak. Wow, itu dia. Satu dijamin 100 juta gitu. Jadi saya bisa transaksi hanya dengan modal 1, saya bisa transaksi 100 di forex, bahkan bisa 1:500. Jadi 1 dipinjemin jadi 500, jadi 1:500 gitu. Nah, itu di forex secara nature-nya sudah terjadi seperti itu. Jadi di tempat lain kita tidak menemukan itu. Di tempat lain. Hanya forex yang menemukan tempat itu. Iya. That's why makanya kenapa orang 1 juta dia pakai margin call 100 juta itu margin transaction itu 100 kali lipat itu akhirnya boncosnya di situ ya. Itu menjadi pedang bermata dua, Pak. Betul. Kalau bisa naik, kalau naik saya kali 100, kalau turun saya masih nanggung 100 dong. Iya. Nah, itu yang jadi masalahnya. Makanya banyak orang kembali ke topik-topik video kita yang lalu, bunuh diri karena forex itu karena modal awal 1 juta tiba-tiba kok gue jadi punya hutang 100 juta jadi gitu. rusak karena 100 juta, betul. Jadi pedang bermata dua. Karena pedang bermata dua. Jadi kalau melipat gandakan 1 menjadi 1 miliar dalam 1 tahun, forex itu adalah menjadi jalan kendaraan yang paling masuk akal. Dan bisa dilakukan oleh semua orang. Kenapa? Kalau tadi saya transaksi saham, tidak semua orang mendapatkan fitur 1:3, Pak. 1:5 tuh nggak banyak. Itu hanya orang-orang yang sudah lama transaksi yang sudah saham. punya track record, reputasi yang baik, dipercaya, baru dikasih baru pinjam. seperti itu. Betul. Kalau masuk ke forex, baru pertama kali join sudah ditanya, kamu mau 1:100 atau 1:500? Makanya itulah masyarakat kita ini banyak banget. Siapa yang nggak suka gitu ya, duit 1 juta, lu boleh pakai 100 juta. Betul. Gitu ya. Dia biasanya kendarain motor butut, sekarang dikasih pinjam Ferrari. Iya. Nabrak terus gitu ya. Dia nggak tahu kalau duit 1 juta itu kalau beli bensinnya Ferrari aja nggak cukup gitu. Nggak cukup. Jalan Ferrari blok habis. Jadi bayar pajak tahunannya aja Ferrari kalau yang tipe California aja udah 90 juta, 100 juta 1 tahun kan. Yeah. Nah dia nggak tahu itu, taunya dia naik Ferrari gitu loh. Yes. Dia pamerin upload Instagramnya ke teman-teman gitu loh ya kan. Oke, jadi hanya di forex yang bisa 100 kali lipat tanpa lihat kamu tuh siapa gitu. Tanpa melihat kamu siapa. Bisa kasih pilih 100, 100, 100. Jadi dasar pemikirannya kalau dibilang, Ryan mungkin nggak sih kita di dalam transaksi forex ini, trading forex bisa melipat gandakan 1 juta jadi 1 miliar dalam 1 tahun. Secara pasarnya, secara mekanismenya Masuk akal? Paling masuk akal. Kalau dia mengatakan itu di saham, mungkin agak tidak masuk akal. Di saham tidak masuk akal. Agak tidak masuk akal. Tapi yang tidak pernah dipaparkan bahwa forex itu juga bisa minus 100 kali lipat. Bukan dalam setahun, dalam satu hari. Setiap kali transaksi dia dong. Iya kan? Karena apa? Karena kan ketika dia selalu bicara kan dengan menggunakan pinjaman 1:100, kamu kalau untung 1 rasa 100. Untung 1 rasa 100. Tapi kan waktu rugi 1 kamu harus menanggung rugi 100. Itu yang manusia Indonesia nggak tahu. Lupa ada koma, Pak. Lupa ada komanya. Dia cuma lihat yang depan. Kalau dia untung dapat 100. Kalau jadi yang bunuh diri kemarin ini gara-gara ini kemungkinan besar karena dia tidak pernah lihat komanya. Atau dia baru tahu ada koma itu. Kok saya baru tahu ya, ternyata bisa begini. Dia cuma lihat sisi manisnya saja. Ya, jadi bro, kurang lebih kan, nah sejak kita bongkar melalui video ini, resiko-resiko yang manis. Resiko yang manis. Nah, dan ini pahitnya itu jauh lebih pahit. Lebih pahit ya. Jauh lebih pahit. Kamu istilahnya pakai duit 1 juta, lu dapat Ferrari beneran ini. Bisa, lu betul. silakan pakai. Betul. Kalau untung ya ambil tuh, bawa pulang tuh Ferrari. Betul. Iya kan? Betul. Tapi dia mentalnya masih mental sepeda motor. Iya. Dia nggak tahu ngelola mobil Ferrari itu gimana. Iya kan? Iya. Dia nggak tahu perawatan mobil Ferrari itu gimana. Iya. Dia cuma taunya manisnya posting di Instagram, like-nya banyak gitu ya. Iya. Dia nggak tahu kalau dia gemetar nggak sih pegang mobil Ferrari itu? Iya. Iya kan? Dia kira setir enteng, setir berat. Pajak tahunannya gimana? 1 kali speedometer rusak itu bisa makan ratusan juta rupiah. Betul. Dia tahu nggak 1 kali
radiator tuh rusak itu berapa duitnya. Iya. Kan yang dilihat cuma Ferrari-nya doang. Iya. Masyarakat kita itu seperti itu. Blind spot kalau saya bilang. Blind spot kan. Blind spot. Tapi hanya di forex itu memungkinkan bisa naik sampai 100 kali lipat. Jadi masuk akal. Jadi kalau ada orang yang menyatakan itu dalam 1 tahun bisa melipat gandakan uang, Iya. itu sangat masuk akal. Nah, Itu bukan money game ya? enggak, karena Oh. trading forex itu adalah sangat mungkin dilakukan karena 1 minggu itu kan 5 hari nggak pernah tutup, Pak. Jadi Senin ketemu Jumat itu 24 jam berapapun marketnya buka. Berarti kan akan banyak opportunity. Internasional ya? International trading. Lalu yang kedua juga, sebenarnya transaksi forex itu adalah ketika kita dipinjamin uang untuk satu dengan rasa 100 itu, waktu untung kan full untung buat kita. Betul. Tapi full rugi juga buat kita. Full rugi juga buat kita. Betul. Resikonya gini, bro, gua mau tanya. Ada nggak kalau orang kan minus 100 juta tuh, dia kan akan, ini yang cerita yang orang bunuh diri itu ya. Jadi 100 juta itu ketika dia 1 juta, tiba-tiba minus 100 juta nih, karena Iya. terlalu berani dia Iya. ya. Itu kalau ditelepon sama debt collector-nya gimana sih? Oh, oke. Ini pertanyaan yang bagus, Pak. Jadi sebenarnya gini, ketika sudah Rasa takutnya itu, terornya itu gimana? sebenarnya ketika sudah melewati nilai uang yang kita miliki di sana, itu secara otomatis transaksinya tertutup. Oke. Jadi bukan artinya seperti hutang yang harus ditagih karena nilai negatifnya Iya. lebih besar dari uang yang ada di saldo kita. Iya. Tapi yang menjadi masalahnya adalah, misal dia masukkan uang 1 juta. Jadi bukan artinya uang 1 juta ini bisa menjadi minus 100. Bukan ke sana. Tapi dia itu dikasih kelonggaran, keleluasaan transaksi seperti terasa 100 jutanya. Seperti terasanya gitu. Seperti terasa gitu. Iya, nah jadi ketika uang 1 jutanya sudah habis, secara otomatis akunnya tertutup, Pak. Langsung di-ban, ditutup. Langsung ditutup. Jadi bukan arti dia berhutang kepada broker. Ini agak sedikit beda dan sebenarnya sekaligus menenangkan. Kalau misalnya kita di transaksi hutang, maka kan ketika kita tidak bayar, hutangnya dikejar, Pak. Makanya banyak Tapi duit 1 juta kita melayang gitu. melayang. Nah, yang bikin orang panas itu adalah dia pengen balikin duit 1 jutanya. Top up lagi, lebih nekat lagi. Top up lagi, lebih nekat lagi. Kalau Bukan enggak belajar. bukan belajar Bukan ya. belajar. Tapi akhirnya kalau di akun itu dia minus 100 juta, ya udah, that's it, selesai, it's Nggak done. bisa minus. Sebenarnya tidak bisa minus. Karena memang ini seperti ini, Pak. Prinsip dasarnya transaksi forex itu sebenarnya seperti orang transaksi gadai. Jadi bukan seperti orang minjem duit, tapi seperti transaksi gadai. Loh, gadai kan minjem duit, iya betul. Tapi ya sejauh apa yang kamu gadaikan kan? Masa ketika harga emas lebih rendah lagi daripada nilai yang sudah dikasih, nggak diteleponin tempat gadai Anda untuk setor uang lebih banyak karena kan sudah dieksekusi emasnya. Betul. Saya naruh emas 800.000. Betul. Saya dipinjemin uang 700. Betul. Ketika harga emas turun jadi 700, saya cuma tinggal ditanya, kamu harus setor uang lagi. Betul. Tapi kan ketika turun di bawah 700, itu mah langsung dieksekusi, Pak. Nggak akan ditahan lagi emasnya, karena kita sudah tidak setor. Jadi prinsip dasar transaksi forex itu seperti transaksi Kayak gadai. gadai. Bukan seperti minjem duit dipinjol. Oh ya, kalau pinjol kita akan dideskol, diteror, Samperin, nomor kita disebar, Iya. dipermalukan di mata teman-teman. Yang ilegal ya, pinjol ilegal. Kalau Iya. pinjol yang legal mestinya tidak begitu cara penagihannya. Nggak kayak gitu kan? Iya. Iya. Tapi kita mau-maunya aja nyetor nomor kita gitu ya. Betul. Ya karena literasi kita atau kita ini darurat membaca kan. Darurat. Jempol lebih cepat memencet daripada apa yang kita mesti baca. Karena kebutuhan hutang lebih cepat mendesak. Loh, bro nggak tahu ya, kalau saya ini kan ada nomor admin saya tuh. Nomor admin saya tuh sering diteleponin orang. Pak Chandra pinjam duit, Pak. Oh, Pak Chandra pinjam. Oh, orang mau pinjam duit sama Bapak. Pinjam duit sama Oh, saya. Bapak ini peer to peer lending sih. Lah ya makanya. Masyarakat kita itu, Pak, kalau sudah literasinya nggak punya, emosinya ada. Pak, anak saya mau melahirkan, Pak. Loh, emang gue yang hamilin lu atau gimana? Gitu? Iya. Lah suami lu kemana gitu ya kan? Jadi saya tempat peminjaman duit gitu loh. Oke. Karena topik kita kan suka bahasnya yang Mengenai begini-begini. uang. Iya, iya. Nah, jadi dikira saya ini adalah juru selamatnya dia. Juru selamat. Pusing kepala saya ini. Ya, itulah masyarakat kita. Iya. Dan sekarang makanya pinjol tumbuh subur. Iya, betul. Forex ngawur tumbuh subur. Forex ngawur tumbuh subur ya. SMS yang kayak tadi tumbuh subur. Iya. Dikira masalahnya kelar. Iya. Ya kan? Nah, tapi akhirnya mengatasi masalah dengan masalah baru kan.
Iya. Bukan kalau Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Iya. Nah, itulah problem yang terjadi di masyarakat kita. Nah, sekarang brother. Iya. Jadi kalau tadi 1 juta, Mm-mm. jadi dia hangus gitu aja. Jadi hangus. 1 juta mungkin bagi orang yang punya kekayaan 10 juta nggak masalah. Tapi 1 Iya. juta bagi orang yang Punya 1 juta doang. pinjam lagi sama Oh, temen. pinjam. Oh, ini berarti minus ya. Dari pinjol lagi. Pinjol, oke, Nah, siap. udah diteror, stres, duitnya hilang, Iya. nggak bisa apa-apa. Iya. Itu yang membuat dia forex itu penipuan. Betul, Pak. Makanya yang saya selalu bilang ya kepada banyak orang, Hmm. untuk trading nggak bisa dari uang pinjaman. Secara tidak langsung. Jadi Tapi dia kenyataannya, karena secara tidak langsung dia jadi punya tekanan untuk menang. punya tekanan untuk menang. Iya, padahal trading yang benar yang biasanya tumbuh adalah trading yang tanpa tekanan, sehingga rasionalnya yang dipakai. Rasionalnya dipakai. Iya, kayaknya ini sudah tidak bisa naik lagi, ya udah saya jual. Tapi ketika dia bilang ini kayaknya udah nggak bisa naik lagi, tapi di dalam hati dia, saya dikit lagi bisa ngelunasin bunga nih. Ditunggu deh. Nah, jadi nggak rasional karena akibat tekanan di tempat lain. Makanya kalau orang yang pada saat ini trading dengan pinjaman, trading dengan maksud-maksud yang bisa cepat kaya, biasanya malah banyak yang habis, Pak. Tapi kalau yang trading udah biasa, oh ya saya tahu, saya mungkin nggak bisa dapat 3% saat ini lagi jelek. Oh ternyata saya lagi minus, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dikejar. Itu malah yang tumbuh. Teman-teman saya nih Pak, yang pertama kali belajar trading dari tahun 2005 ya, sekarang kan 2021. Itu yang tahan nggak ada Pak, udah nggak ada. Hilang semua? Tinggal saya doang. Dan yang udah tinggal saya doang, yang mau ngedukasi ya saya doang. Jadi nggak ada, teman saya hampir 19 orang Pak waktu itu. Kita bikin grup sama-sama, kenal di seminar, di mana di kelas kan. Mereka udah Nggak ada, semua udah nggak ada. udah trauma semua kayaknya. Ada yang sibuk karena membandingkan dengan bisnis dia ternyata lebih bagus. Ada yang ternyata banyak yang habisnya, hilang semua. Dia cuma tinggal saya. Jadi memang Ini sakti lumayan. ini. Bro Rian ini sakti, sampai saking saktinya sampai nulis 23 buku. Dan menjadi pembicara tetapnya OJK. Siap. Dan akhirnya saya pikir pasti ada sesuatu yang menarik yang kita bisa pelajari dari Bro Rian ya. Ya. Makanya saya bilang apa yang tadi ini kan semua yang saya sampaikan ini kan ada yang beredar di masyarakat kita. Iya. Dan mentality masyarakat kita itu seperti itu. Iya. Iya kan? Kita nggak bisa pungkiri gitu loh. Iya. Nah apalagi kalau pemula-pemula, apalagi orang yang pasti mudah tertipu dengan hal-hal kayak gini ini kan adalah orang yang kepepet, Serakah. orang yang serakah, orang yang mau melahirkan, yang saya lebih, Iya. orang yang didesak pinjol, Iya. orang yang pinjam duit teman, Iya. pokoknya orang yang kepepet lah, Iya. orang yang terdesak. Nah di Indonesia ini kan ngelola duit aja nggak bisa, apalagi yang beginian. Betul. Motor aja cicilan belum lunas, mau naik Ferrari. Betul. Itu masyarakat kita. Iya. Nah, bro, Iya. ada edukasinya sih, bro. Iya. Jadi begini, Pak. Saya ini kan sebenarnya mulai dari 2012 itu concern sekali untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan keuangan dan investasi. Dan mulai 1,5 tahun terakhir ini juga bersama salah satu broker forex yang terdaftar di Bapepti, namanya adalah okta.id atau Okta Invest Nama Berjangka. Kita ini memang pingin agar masyarakat ini belajar forex dengan cara yang baik dan benar. Baik dan benar. Baik ya? dan benar. Karena kan harus jelas nih dua-duanya nih. Karena kalau caranya salah, kita nggak akan bisa jalan dengan baik. Maka kita setiap Rabu kita selalu ada live. Live trading itu kita bukan hanya trading secara live, tapi juga mengedukasi secara live. Karena kan setiap orang akan datang dengan pertanyaan yang berbeda. Lalu juga kita setiap hari itu ada grup Telegram di OIB_Investama. Itu kita memberikan yang namanya trading journal. Trading journal itu kita kasih tahu, oke, yang ini hasilnya seperti apa, ini hasilnya seperti apa. Dan memang karena ini terdaftar di Bapepti, maka tentunya orang menjadi harusnya lebih percaya. Karena apa? Karena untuk buka akun di sini pertama kali itu sangat mudah. Dan yang kedua, harus mencoba virtual trading. Ibaratnya mah coba dulu dong, test drive dulu. Sebenarnya kayak apa sih cara untuk beli dan jualnya? Bagaimana kalau misalnya rugi tuh kayak apa? Oh, minusnya tuh kayak gini. Oh, bisa nggak ya dengan $500? Bisa nggak dengan $100? Itu ada di platformnya. Kita bisa coba langsung. Dan setelah itu kita juga bisa lanjut ke real trading setelah bisa. Jadi memang ini cara belajar yang paling benar. Dan satu lagi menurut saya, tidak bisa belajar seperti ini dengan tekanan.
Orang belajar Tidak bisa belajar dengan tekanan. nggak bisa dengan tekanan karena kita udah kepepet segala macam, pasti hasilnya jadi nggak akan maksimal. Gelisah ya, Gelisah dan bingung, dan tidak rasional. rasa serakah, Pak. Pasti rasa serakah yang mendominasi. Rasa serakah. Saya pernah kok dalam masa yang lalu itu trading dengan tujuan memang mau membayar hutang. Oh, pasti. Itu lebih nekat. Gelisah lagi. Dan lebih banyak loss-nya, Pak. Untung masih profit ya, tapi Nggak banyak- bisa tidur. Iya, ada pada masa-masa dulu pernah nggak bisa. Kalau sekarang sih nggak, karena saya tidak punya hutang di bank, karena tidak mau. Yang kedua, saya trading sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Lewat dari itu, saya anggap saya memang udah bukan buat saya rezekinya, bukan buat saya. Jadi memang waktu perlu jam terbang, tapi saya percaya setiap orang pasti pernah menjadi pemula. Oke, jadi kita harus mengunjungi situs apa ini? Oke, pertama misalnya ya, Anda bisa buka akun di okta.id, octa.id. Lalu bisa juga download di Play Store atau iOS, Okta ID, itu dari Okta Investama Berjangka. Menurut saya Okta ID ini satu-satunya konsisten memberikan edukasi secara forex dengan baik dan benar di Indonesia gitu ya. Iya, menurut saya juga seperti itu, Pak. Karena ketika saya ditunjuk sebagai brand ambassador, saya bilang, saya nggak mau loh kalau cuma kita ini gaya-gayaan, ya kan. Saya bisa melipat gandakan uang, tapi kita nggak kasih tahu risikonya, itu blind spot. Ya. Saya nggak mau, dan setuju, Okta setuju untuk mau mengedukasi masyarakat Indonesia. Dan dengan ikut live trading setiap hari Rabu, itu bukan berarti saya selalu untung loh, Pak. Bukan artinya saya selalu bisa profit. Loss itu menurut saya benar selama direncanakan. Oke. Kalau loss tidak direncanakan namanya kecelakaan. Ya. Kalau kecelakaan nggak tahu mau ngapa-ngapain. Pasti. Nah, itu yang kita sharekan, kita ajarkan bersama-sama. Baik bro, topik kali ini sangat menarik dan kita bisa dapat poinnya bahwa masyarakat kita yang mudah tergiur oleh judul-judul yang sudah kita paparkan, tapi dengan adanya konten edukasi yang kita berikan, semoga mencerdaskan masyarakat kita. Nah, di topik ke depan bro, Anda harus cermati cara ngelola duit 2 juta bro. 2 juta. Masyarakat kita kalau 2 juta oke lah ya. 2 juta jadi 400 juta dalam waktu 5 tahun. 5 tahun. Apakah itu memungkinkan? Kita lihat di video episode berikutnya. Kita tutup dulu dengan salam hebat luar biasa.